Karena lu terus nyesek gitu kan? Iya, gue nyesek kayak lu gimana sih nggak bisa napas gitu, kayak lu ditutup nih, lu nggak bisa napas sama sekali. Kalau bahasanya kita mah rep-rep ya, Nang. Ya. Maaf di belakang kamera ada teman gua nanya. Rep-rep apa maksudnya? Ya rep-rep agak tahu dia. Ketahu gue. Apa rep-rep gimana ya? Kayak orang kena sirap gitu. Kalau peribahasa kita mah rep-rep, jadi orang lagi pengen tidur tapi diem gitu. Kita pengen, nih kita ngeliat si sosok itu, tapi kita pengen teriak, kita nggak bisa teriak, jadi kayak bener-bener kayak ditekep gitu. Wah lu boleh ngeliat gue nih, tapi lu nggak boleh teriak, nggak boleh apa, itu rep-rep itu bahasanya. Oh mungkin itu kali ya. Tapi lu kayaknya lebih ini juga sih rep-repnya di sana. Soalnya gue tuh bener-bener susah napas pas di situ. Pas sekarang beberapa menit ditolongin sama temen-temen gue yang di sana, akhirnya gue udah normal dan gue bilang ayo turun, gue bilang kayak gitu, udah nggak enak banget gue bilang gitu. Akhirnya mereka packing semuanya, bener-bener packing, turun lah ke base camp. Sampai base camp baru lu ceritain semuanya. Iya, gue ceritain semuanya. Apa yang udah lu lihat, apa yang udah lu rasain gitu. Iya, itu pendakian gue pertama yang ke Gede. Iya. Di pos pantau, ingat ya. Iya. Gue cerita ke Gede yang kedua kali. Ini nih. Iya nih, sekarang gue cerita yang kedua kali. Gue naik juga. Putri. Gue Iya. naik Putri dan gue ketemu sama makhluk yang sama, ngerti gak? Itu juga. Itu juga. Jadi Demen pas kali lu demen. gue nggak ngerti, Bob. Gue nggak ngerti. Istilahnya tuh kayak ini padahal masih istilahnya siang gitu ya. Gue trekking itu sama teman-teman gue emang agak siang gitu kan. Siang. Ya, yang di OT itu kan, yang di OT. Habis itu pas gue trekking itu gue udah firasat nggak enak karena kejadian yang gue pertama di Gede itu di pos pantau, istilahnya gitu. Pas jadi lu kayak udah ngerasa suges nih gitu kan. Iya, mungkin udah mikir yang aneh-aneh. Iya benar, karena gue mikir yang aneh-aneh, karena gue udah suges duluan. Jadi pas di pos pantau tuh hawa gue tuh udah nggak enak. Di saat mereka siang kita lagi break semuanya. Itu siang aja lu ngerasa nggak enak? Udah nggak enak. Siang itu? Siang. Dan pas abis itu tuh, aduh kok gue jadi merinding ya. Sama, gue juga sebenernya Terus abis itu ya udah, gue kan namanya naik bareng-bareng gitu kan ya, semuanya banyak lah istilahnya orang, tapi ada beberapa yang gue bilang kak gitu kan, gue manggilnya kak gitu, kak duluan yuk, namanya itu Uta namanya, kak Uta duluan yuk gitu, tapi ngerasa udah nggak enak nih gitu kan. Dan kak Uta itu juga ngerasa nggak enak juga? Enggak, dia kayaknya ngerasain juga karena dia yang naik bareng gue juga, Bob. Yang pertama itu gue sama dia juga naik. Abis itu ya udah, dia udah ngeh sama ekspresi gue lah istilahnya gimana ya. Kejadiannya kan gue pas malam-malam juga di pos pantau itu, gue udah bilang kayaknya Tami nggak bisa terlalu lama di pos pantau, istilahnya kayak gitu kan gue bilang. Terus akhirnya ya udah kita trekking duluan pas di ngepush lah gitu, lu ngepush duluan. Berdua ngepush duluan. Iya berdua sama si Kauta itu, gue ditemenin sama dia karena dia juga ngeliat. Enggak, itu kan masih siang ya, itu siang. Masih siang, tapi posisinya dulu tuh gue naik di bulan-bulan pengen hujan, Bob, ngerti gak? Oh iya, berber gitu kan, tapi September, Oktober berber gitu. Ya kan masih gitu. Bulan-bulan pengen hujan itu dan udah agak maksudnya siang tapi nggak kelihatan siang istilahnya kayak gitulah. Habis itu ya udah gue trekking sampai pos 1 masih biasa, sampai pos 2 gue masih biasa, sampai pos 3 lah, dimana itu posisinya tuh hujan gede banget. Pos 3 gue udah bilang kau tak, padahal ya gue tuh cuma pakai daypack, gue nggak ngerasa, maksudnya gue nggak terlalu berat lah istilahnya. Daypack lu ngerti lah ya, cuman packingan cewek gimana sih, packingannya sedikit gitu di daypack. Abis itu tapi gue di situ ngerasa kayak Liang lu minum. Gue tuh entar dulu lah, cerita dulu. Abis itu gue tuh kayak ngerasa gimana ya, nggak di pos 3 berat itu banget gitu. Di pos 3 itu? Iya, lu berdua? Dari pos 3. Lu berdua sama si Kauta itu? Iya, gue masih tetap teman-teman sama lu dia. belum nyampe ke situ? Iya, belum sampai. Akhirnya gue ngerasa Nah, dulu. kalau boleh tahu di pos 3 itu posisinya jam berapa? Sore. Kisaran jam 3 ada kali ya? Iya, ada. Jam ya sekitaran posisinya segitu. Hujan Gede banget. Hujan deras. Bener-bener langsung, sekalinya hujan tuh bener-bener langsung buyur. Pas di situ gue nggak tahu ya, mungkin kayak gue didatangin lagi sama yang itu yang di itu. Iya, dan lebih parah karena gue bener-bener di situ gue nggak bisa napas.
tapi gue maksain. Itu salahnya gue di situ. Lagi-lagi nyesek gitu. Bener, nyesek banget. Kayak lu nggak bisa napas, gimana sih? Kayak lu sakit asma padahal lu nggak punya asma. Gue nggak punya asma guys, gue nggak punya asma. Iya, tapi gue kayak gitu-gitu gimana? Gue contoh itu ya, gue bener-bener gak bisa napas, sampai gue dikasih napas buatan, sampai gue dikasih lu nggak sadar, oksigen. lu nggak sadar, posisinya nggak sadar. Itu gue nggak sadar. Habis itu di pos 3 itu ya, kita udah maksudnya di tenda orang gitu kan, numpang di tenda orang. Itu gue masih kayak masih ngeh sedikit lah kalau gue kayak gitu. Dan tiba-tiba beberapa menit kemudian gue segar lagi, nggak tahu dari mana. Gue kayak wow gitu, maksudnya gue kayak ayolah gitu, gue kayak sadar lagi gitu, ayolah lanjut trekking lagi gitu. Kayak gue udah ngerasa kayak itu kayak bukan gue gitu. Mungkin teman-teman gue pun sama ngerasain hal yang sama gitu. Kayaknya kayak itu bukan Tami gitu, itu bukan ketika Tami. lu lagi segernya tuh. Iya benar. Jadi kayak ada sosok yang kayak ngedorong lu, ayolah semangat gitu. Iya benar. Tanggung nih gitu. Iya itu gue udah nggak sesak napas lagi gitu kan istilahnya. Tapi beberapa menit kemudian itu udah akhirnya gue trekking gitu, ditemenin sama Uta, maksudnya sama yang lain yang nggak cuma berdua jadinya. Oh udah nyampe di pos 3. Iya mereka udah pada sampai di pos 3. Jadi Tapi pas teman-teman lu nyampe, mereka kejadiannya, kaget, iya ngeliat gue udah kayak gitu. Lu lagi nggak sadar gitu. Iya, gue udah sesak napas gitu, gue udah di tenda orang, gue udah ditolongin sama banyak orang istilahnya kayak gitu. Berarti cukup membuang-buang waktu juga tuh sebenarnya. Buang-buang waktu banget, dan itu yang bikin kayak buka tenda, yang lain buka tenda pun kemalaman di Surken. Maksudnya PYI ya, gue nggak sampai Surken karena kejadian itu. Jadi yang lainnya tetap nge-push sampai Surken. Karena kan masa iya mereka mau tuh tetap, maksudnya masa iya mereka turun cuma karena gue gitu kan. Iya nggak mungkin banget. Jadi dan lu pasti kayak lebih ngerasa nggak enak kan kalau kayak gitu. Cuma pasti. Karena gue nih gitu kan. Tapi kan di situ posisinya gue nggak sadar, Bob. Iya. Pokoknya cuma ada beberapa yang nge-backup gue lah istilahnya kayak gitu. Jadi pas gue udah nih, balik lagi tuh ya tadi yang cerita pas gue udah sadar banget nih. Gue trekking sekitar 10-15 menit, tiba-tiba kumat lagi. Gue nggak bisa napas lagi dan itu udah benar-benar parah. Itu jalan mau ke pos 4 kan posisinya. Berarti jaraknya nggak jauh beda ya? Nggak jauh beda dari pos 3. Lu nyesek di pos 3. Seger di pos 3. Mulai ngetrek angot lagi dan itu belum sampai pos 4, maksudnya baru di tengah-tengah istilahnya kayak ya, gitu ya. Karena perjalanan dari pos 3 ke pos 4 tuh ya cukup. Iya, lumayan. Habis itu udah benar-benar di situ gua pun nggak, udah ngerasa kayak kapok nggak? Yang gua inget tuh cuma sedikit. Kayak lagi kayak nggak sadar diri banget. Iya, gitu. ngerti gak, sampai akhirnya dibukain tenda di situ di tengah-tengah trek guys. Padahal itu sebenarnya nggak boleh, tapi itu keadaan emang benar-benar darurat banget. Iya. Jadi mau nggak mau. Iya, bener. Itu gua diceritain sih sama yang nge-backup gua itu. Jadi ada namanya Iman, dia anak Wanadri gitu kan. Gue juga berterima kasih banget pokoknya gitu sama mereka semua gitu. Oh, anak dari Wanadri. Iya, gue juga nggak nyangka bisa ketemu dia gitu. Gue juga nggak nyangka bisa ketemu orang-orang, anak-anak didik dari. Iya bener, kayak karena kan ya gitulah. Gue di trek nggak kenal mereka, mungkin karena mereka udah nggak sama gue yang dari kayak gitu. Iya, mereka jadi kayak wah, anak ini kayaknya bakal bisa trouble nih kayak gitu mungkin ya. Mereka enggak, jadi karena mereka dia lebih tahu tahu soal kita. Bener banget. Ketimbang kita tahu mereka lebih tahu kita. Bener mereka bisa ngebaca gerak-gerik kita saat lagi pendakian gitu. Bener apa nih orang udah capek nih, apa udah lagi parah banget. Bener. Jadi mereka tuh nge-backup gue dari belakang. Gue bener-bener kayak speechless banget sih gue di situ. Kayak pas gue sadar itu gue dikasih tahu, dan akhirnya dia ngebuat tenda di sana di pertengahan pos 4 itu. Gue akhirnya di tenda, dan di situ tuh gue bener-bener di tenda masih ditemenin sama mereka yang nge-backup gue itu dari berapa orang kalau boleh tahu? Ada 5-6-an. Oh, banyak juga berarti ya. Banyak. Dan itu posisinya gue berlima-limanya buat tenda nge-backup lu, tapi itu tetap bener-bener kayak mereka buatin gue air panas. Gue masih ngeh di situ karena gue di situ posisinya bener-bener kedinginan, dan gue udah nggak sadar pas gue udah susah napas, bener-bener susah napas. Sebelumnya emang udah susah napas ya. Lu kan? Lu kayak punya pikiran kayak kapok nih gue karena ini. Bukan itu aja, Bob. Gue kayak
udahlah gue nggak mau kenal gunung lagi gitu. Bukan cuma itu aja, kayaknya gue mikir kayak gue nggak mau mati di sini, ngerti gak lu? Iya nggak bisa gitulah. Kayak maksudnya. Tapi emang kalau lagi kondisi kayak gitu pikiran kita kemana-mana. Iya, pikiran kita lewat mulu. Pikiran gue tuh udah kemana-mana. Lu ibaratnya. Ini mohon maaf, lu sempat mikir kayak, ya gue mati di sini. Iya, gue kayak mikir kayak gitu karena gue susah banget napas, istilahnya kayak gitu loh. Gue susah banget napas dan kayak gue mau ngehirup dari hidung udah nggak bisa, mau ngehirup dari mulut pun udah nggak bisa. Akhirnya oksigen udah beberapa botol gue diceritain sama yang backup gue itu. Terus juga mereka bahkan ngasih napas gue buatan gitu ke gue gitu sampai tengah malam, sampai jam 3, sampai jam 4, sampai subuh gue masih belum baik-baik juga. Katanya gue nggak tidur dan mereka jadi akhirnya nggak tidur. Katanya gue tetap masih sesek-sesekan itu, masih gue kadang di pertengahan pos 4 itu. Iya, udah dibuka tenda sih. Oh lama di situ berarti. Udah buka tenda, jadi akhirnya gue nggak kesurken. Gagal kesurken karena kejadian itu. Iya, gagal. Semuanya gagal semua kan. Yang nge-backup gue iya gagal semua. Teman-teman lu? Yang lainnya pada naik tetap. Oh teman-teman open trip lu tetap Naik. karena emang tujuannya sampai ke sana juga kan. Karena kan mereka ngajak orang juga kan. Iya, Masa jadi kalau nggak mungkin orang yang ngebuka open trip itu mengecewakan cuma karena kejadian seperti ini. Tapi tetap sih ada yang nge-backup gua iya, istilahnya. Alhamdulillahnya tuh gitu. Ya, gue juga respect banget sih dengar cerita ada yang backup dari apalagi pas gue begitu dengar dari anak-anak Wanadri gitu kan. Maksudnya kayak masih ada orang baik gitu yang mau nolongin gua dengan kondisi kayak gitu. Di kejadian seperti itu gitu kan. Iya, bener-bener kayak aduh, gue tuh hampir mungkin pengen putus asa kali kayak nah, gitu. setelah dari situ kan lu gagal, jangan kan gagal muncak, lu ke Surya Kencana aja gagal di situ. Gagal. Itu pendakian kedua menurut ya. Kedua. Tapi waktu pertama kali ke Gunung Gede berhasil Puncak. Sampai puncak juga. Yang keduanya gagal. Turun dengan selamat tapi turun nggak ada masalah lagi. Yang pas kedua. Iya. Setelah kejadian itu turun ada masalah lagi. Gue masih belum baik kan. Akhirnya yang dari Wanadri itu yang gue panggilnya Kak Iman sih. Akhirnya si Iman itu katanya turun ke base camp, naik lagi ke tempat tenda gue cuma buat ngambil gas. Gas. sorry. Oksigen. Ah, dia turun bener-bener ke base camp buat nyari oksigen. Akhirnya manggil orang-orang apa sih itu namanya kalau di base camp, ranger kayak gitu. Iya. Buat nolongin gua istilahnya kayak gitu. Lu sampai kan minta ke orang ada yang bawa oksigen gak gitu. Dia nyariin gua turun ke base camp. Iya, gua diceritain ya, cuma buat tuh kayak gitu. Gua diceritain. Gila. Karena posisinya gue kan gak bisa ngapa-ngapain, gue udah susah napas. Bahkan katanya Kak Dewi tuh gue sempet gak napas gitu selama beberapa menit. Ya lu gak tahu kejadian itu karena lu gak sadar. Iya, gue gak sadar. Jadi kita cuma bisa dengar dari cerita orang yang memang jelas ngeliat kita. Iya benar, gue jadi tuh dengar cerita dari orang yang backup gue gitu kan. Habis itu ya udah kayak akhirnya pas pagi-paginya gue masih gak membaik, si Kak Iman itu ngegendong gua untuk turun. Kak Dewi bilang sih ngegendongnya tuh pakai sarung. Gua bener-bener nggak ngerasain gua digendong, gua nggak ngerasain apa-apa. Gua nggak tahu gua digendong. Pagi itu posisi pagi. Cukup lama juga lu. Mereka nggak tidur cuma buat gue, ngerti gak sih? Lu nggak tahu karena gue belum membaik. Akhirnya pagi-pagi ya udahlah kita putusin aja tuh. Lu bener-bener nggak inget apa soal lu nggak sadar? Gue nggak inget. Intinya lu kayak tidur aja gitu. Iya, gue kayak diceritain aja itu semua yang. Tapi orang kalau tidur kan dia masih napas gitu ya. Nah, cuma kalau lu kayak susah gitu. Gue sadar gue nggak bisa napas. Gitu. Istilahnya kayak gue sadar gue susah napas. Kayak complicated banget sih emang cerita. Sampai gue diceritain Kak Dewi pun kayak Kak Dewi tuh ngerasa sedih gitu ngelihat kejadian gue kayak gitu. Maksudnya dia juga takut gitu. Dia takut gue kenapa sampai ya istilahnya kalau lu sama temen lu gimana sih? Temen lu khawatir banget. Iya, khawatir banget. Dan gue rasa juga pikirannya kemana-mana juga di situ. Iya. Pasti sih. Mereka pasti khawatir banget sama gue. Tapi setelah dari itu dia pulang dengan selamat kan, nggak ada apa-apa gitu. Pas nyampe rumah di base camp gue semalam juga deh kayaknya. Semalam lagi di base camp, ngerti gak? Di base camp
kan udah turun nih. Iya. Turun. Tapi gue tetap kondisi di base camp tuh masih Kayak begitu. iya. Kurang sadar. Masih nggak sadar iya, bahkan. Di base tapi, camp. Iya, itu di base Semalaman camp. lagi. Semalaman lagi. Akhirnya pas besokannya lagi baru pulang. Berarti itu kan lu hampir 2 hari kayak gitu ya? Iya. Hampir 2 hari nggak Iya. kayak nggak sadar gitu ya? Pokoknya pas Sadar-sadar di sampai base camp tuh. sadar-sadar itu di base camp pun mungkin gue masih awang-awang ya, gue kayak kok gue Iya. tiba-tiba ada di base camp, ngerti gak sih? Lu pernah gak sih kayak Iya. lu lagi kemana gitu tiba-tiba kok gue ada di sini gitu? Kalau gua nggak pernah. Karena kan gua sadar terus. Kan gua nggak pernah nggak sadar kayak lu. Lu ceritain itu ke orang tua lu gitu nggak? Ya kalau lu cerita kayak gitu juga mungkin orang tua lu pasti kayak ngerasa udahlah nggak usah gini-gini lagi. Gitu. Iya mungkin ya. Apalagi cewek gitu kan. Mm-mm. Gua kenal sama lu nih, tapi gua nggak pernah denger cerita ini. Iya kan gue baru ceritain. Iya bagus. Jadi gua dapat lah gitu. Tapi lu merinding gak sih? Merinding gua. Kadang bahkan gue kalau misalkan kegede lagi tuh kayak gue jadi suges terus. Terakhir kegede pas sama gua ya. Iya, makanya gue kadang pas lewat pos pantau tuh gue suges, pas lewat jembatan gue udah suges, kayak udahlah pokoknya kalau udah ngelewatin pos 1 gue udah kayak udah tenang aja. Udah agak tenang. Udah tenang aja. Gitu. Di pos 3 was-was lagi nih. Tapi pas di pos 3 mau gua enggak dah. Iya, Gua happy aja. Enggak Emang kalau gua emang Karena kan happy, gua emang orangnya happy. Lu mah bukan happy lagi, malu-maluin. Lu berarti ke Gunung Gede udah 3 kali tuh. Iya. 3 kali ya? Yang ketiga kalinya itu sama gua. 4. 4. Setelah kejadian 6. Bukan kali. TikTok juga. Oh, lu 6 kali ke Gunung Gede. Pernah TikTok juga? TikTok. Terus sampai puncak enggak ya? Cuma sampai Surkan. Cuman iya, atau enggak sampai pos 3. Emang orang Cuman biasanya nemokan. orang kalau yang udah berhasil ke puncak di pertama kalinya pengen ke gunung ini lagi kayaknya pengen ke puncak emang gak terlalu diincer banget Iya. ya. Apalagi lewat Putri gitu yang diincer Surkan. Surkan. Nah pendakian terakhir kemarin ke Gunung Gede itu kan Tami bareng gua. Sama dia juga nggak ikut puncak kan gua udah jelasin tuh. Dari semalam tuh dia udah ngomong gua nggak mau ke puncak gua mau di Surkan aja. Gue mau ke Surkan Barat, Iya, ingat gak? Gua mau ke Surkan Barat nih, cuman dia nggak jadi ke Surkan Barat karena nggak ada yang masak di tenda. Jadi mereka tuh summit dan gue mikir kalau mereka summit semua siapa yang masak, cuy? Akhirnya gue yang masak sendiri coba. Pam mau masuk emang? Enggak, dia tidur. Ya, Pam. Parah lu. Lu belum sendiri masak sih dia? Iya, benar-benar sendiri. Pas gue turun, wih masak nih, mukanya merah banget kayak gitu. Lagi kesel gue, maksudnya gue tuh pengen banget ke Surkan Barat gitu, udah lama juga. Gue biasanya ngopi-ngopi di Surkan Barat gitu sendirian aja, tiduran gitu di Surkan Barat. Lu Sepi. pas waktu sama gua nggak ada kejadian yang sampai sebegitunya, nggak ada ya alhamdulillahnya ya. Gak ada, tapi kan Pas malam doang. Iya. Pas malam doang ini. Pas malam doang emang agak kedengeran. aduh. Ya gitulah, angot. Tapi bagus angotnya udah pas udah di tenda itu ya. Iya, bener. Iya, hipo-hipo. Hipo-hipo kecil lah, Kecil maksudnya lah, hipo ringan. hipo kecil. Hipo-hipo ringan. Soalnya pas di gua situ juga. ngambil air kan kita udah diserang badai kabut. Yang pas gua ngambil air sama Ian, Iya. sore-sore kan itu. Sama gua. Gua enggak. Enggak, kalian lagi buka tenda. Gue yang ngambil air sama Ian gitu kan. Kan kita bagi-bagi tugas, cuy. Habis itu malamnya, wow, udaranya lebih-lebih. Pas di tenda lu bener-bener kayak parah dah tuh. Gua aja mikir udah itu aja kejadian baru kayak begitu ya. Ya Iya. bukan baru kayak gitu maksudnya, yang kayak begitu aja gua udah sempat bener nih, ini jujur aja nih, gua di depan lu nih, gua udah kayak mikir aneh-aneh tuh. Udah kayak mikir, aduh ya Allah ini gimana ini. Apalagi kalau gua ngelihat posisinya waktu lu nggak sadar di 2 hari itu. Kalau ada gua mungkin lebih parah lagi tuh. Gua Khawatir banget pasti. Iya udah khawatir banget gua. Lu pengen buat dikhawatir sama gua loh. Nah berarti ke Gunung Gede udah sekitar 6 kali. Iya. Sama TikTok. Sama TikTok, sama Trouble, sama Summit. Pengalamannya Banyak. dapat. Banyak banget. Ke Jawa Barat berarti udah ke Kencana, Gunung Guntur, Gunung Gede. Gede, Sama. Sagara. Gunung Sagara juga pernah ya? Sagara masuknya Jawa Barat sih harusnya ya. Sagara Jawa Barat kan? Garut Iya, ya? Jawa Barat. Garut Iya, ya? Garut. Itu baru kemarin ini ya? Sebelum Covid sih. Awal tahun. tahun. Sebelum ke Gunung Gede bareng sama gua, lu baru turun dari Gunung Sagara. Jauh dong, udah jauh jedanya. Pokoknya sebelum Ke Lampung dulu ya? Iya, gua ke Lampung. Ke Lampung dulu. Lu Gua traveling dulu ke sana. sama siapa?
ke Lampung gitu kalau boleh tahu? Gua sama temen gua berdua motoran dari sini Ke Lampung. Iya, maksudnya transit naik kapal guys, dari Merak ke Bakahuni. Nah, gua pikir lo Gimana orang gila bacanya? juga. Bakahuni ya, Bakahuni. Nah, gua Tapi pikir orang gila bener-bener, juga. tapi gue bener-bener naik motor. Gue ganti-gantian sama temen gue naik Supra. Coba bayangin, ada gak cewek yang mau kayak gitu? Naik Supra gigi gitu. Supra ya. Tapi Wah, semua itu bahagia lah pengalaman sih, semua itu pengalaman bener-bener kayak gue ngerasain naik kapal bener-bener, terus naik motor ke Lampung, muter-muter ke Lampungnya pun naik motor gitu sampai gue ke Lampung selatannya gitu kan, Lampung. Itu mah kayak traveling biasa kan. Iya, traveling biasa. Tapi kalau di Lampung tuh gunung gak sih? Tapi biasanya kan gue naik umum, Bob. Ngerti gak? Gue kan ke Jogja, ke Semarang, gue apa sih? Kereta. Terus semuanya umum gitu, angkutan umum gitu kan. Terus baru banget gue ke Lampung bener-bener dari rumah naik motor sama teman gue. Berdua kan? Iya, berdua. Cowok Cuman iya cowok, ganti-gantian jadinya kan naik motornya ya. Gila, Kalau dia gila, terus keren. mah capek kan. Gue kesian lah, anjir, gue juga masih punya hati. Kan biasa kan cewek gitu ya, udah lu aja yang bawa, kan gue cewek. Tapi lu keren. Nah, di Lampung itu jatuhnya ya traveling biasa kan? Iya, traveling biasa. Ke apa sih? Gue liat kayak ke itu sih namanya? Dia Pulau lebih ya? banyak karena Lampung tuh bener-bener kayak apa ya disebutnya tuh, lebih banyak pulau. Dia memang lebih banyak pulau, Ke pulau apa pantai itu? gitu. Lu ke pulau apa? Lu? Banyak. Gua dari pulau namanya Mahitam. Terus Oh, berarti bener-bener lu semuanya tuh bener-bener, nggak semuanya sih, nggak semuanya. Cuman di pinggir-pinggir pantainya juga gua kesana, Pantai Clara. Sebenarnya pantainya juga banyak gitu. Kayak Berapa lu masuk lama di sana? Lampung tuh bener-bener disuguhinnya pulau semua, Bob. Iya. Tapi di sana berapa lama? 7 hari. Seminggu. Seminggu. Sebenarnya kalau ke Lampung ya guys, menurut gue itu worth it sih kalau kalian mau traveling, karena di sana tuh termasuk yang Udah tersedia gitu. nggak, maksudnya budgetnya tuh nggak terlalu mahal buat kita ya yang namanya yang suka backpackeran gitu kan, dengan budget minim gitu. Cocok ke Lampung. Lu Minimat kita mah udah. iya. Bukan Di sana handle. ya, di sana jus cuma seharga 5.000, udah kayak seharga kita jus di sini 13 ribuan kan. Ya kan 12.000, 13.000, something 10.000 lah gitu kan. Di sana mah cuma 5.000 udah enak juga, maksudnya setara dengan Suasananya juga maksudnya. Iya. Ya, beda Nasi, maksudnya bakso juga 5.000 udah dapat gede banget gitu. Kalau di Lampung itu ada gunung gak sih? Gunung ada gunung. Di Lampung. Ada. Tapi pas di Lampung itu lu nggak sempat buat ke gunung. Nggak sempet sebenarnya. Emang tujuan utamanya buat traveling aja. Traveling aja, tapi pas hari-hari kelima gitu gua kayak mikir kayaknya sayang banget nih nanggung kalau gua nggak bablas ke Palembang. Itu deket banget. Oh, lu emang udah pengen kayak nanggung nih ke Palembang ah. Iya, gue pengen ke situ, tapi gue kasihan juga sama teman gue. Kalau gue sih nggak capek gitu. Oh, justru lu yang ngerasa kasihan sama temen lu ketimbang. Iya, karena nggak tahu juga gue sih. nanya juga Bob, gue nanya ke dia gitu, dia mau gak? Ayo bablas ke Palembang, mau gak gitu? Motoran kan bisa gitu Terus, kan? terus jawaban dia mau. Nggak mau. Berarti Jadi udah kayak capek lah. iya, dia pasti Ya capek nggak tahu juga apa capek apa di rumah ada tugas yang harus Iya, diselesaikan. benar-benar. Nggak tahu juga. Bener. Jadi ya udah gitu, akhirnya ya udahlah, nanti menurut gue kayak ke Palembangnya nanti aja sekalian naik gunung apa tuh ya, Palembang tuh apa gunung? ada pokoknya ada yang Ya pokoknya ada lah gitu. yang dari Lampung ke perbatasan Palembang tuh ada gunung apa ya, gue lupa gitu. Gunung apa? Gunung Pempek. Bukan, Wah, yang Gunung Pempek. yang Bung Fiersa naik itu loh, gunung apa ya namanya, gunung, tapi nanti soon sih kita Besok. bareng ya. Oke, tas dulu. Dia mau ngomong luang ya. Padahal lagi sibuk banget ini, lagi sibuk mulu dia. Ya, gua kerja ini aja dulu nih, dong. ini aja baru bisa nih, ini baru bisa nih. Dia datang ke sini baru bisa. Sebenarnya udah kepengen kayak gini dari kemarin tamnya, Iya. cuman guanya juga lagi, ya gue lagi nulis lah, lagi ngapain, dia juga lagi kerja juga kan. Ya susah sih, apalagi lagi masanya kayak begini nih. Aduh, semuanya susah. Nah, lu kalau setelah dari Lampung tuh lu 7 hari ya? Iya. Nah, gue waktu pertama kali kenal lu nih Tam nih, gue ngeliat di IG lu pernah explore Baduy, enggak? Iya, Baduy pernah. Baduy Ke itu Banten kan, Banten. Banten. Di sana lu ngapain aja? Gue sendiri juga di situ. Lu sendiri? Jadi sebelum gue ke Baduy, gue kan setiap mau ke destinasi yang mau gue tuju, ke wilayah yang mau gue tuju, ke kota yang gue tuju itu gue selalu searching dulu.
gue selalu Cari tahu dulu. cari tahu istilahnya. Buat kalian juga itu bisa ya, Harus kayak gitu. pokoknya harus cari tahu dulu biar kitanya tuh nggak maksudnya nggak kenapa-napa iya. gitu. Maksudnya kita Satu tahu itu, lah di kota orang tuh kita harus kayak gimana istilahnya. Biar kayak kita gitu. siapin pemikiran dari sini dulu, dari rumah dulu. Biar di sana kita udah tinggal jalan aja. Benar. Jadi sebelum gue masuk ke Baduy, gue jalan ke Baduy, gue kontak di Instagram. Gue sokap banget sama orang, namanya ada Bang Panji. Thank you banget ya pokoknya buat keluarga Bang Panji. Di IG juga. tuh, di IG. Di IG gue nge-DM dia cuy, karena gue tahu dia tuh ngelokasi di IG-nya tuh di Banten kan, orang Banten. Jadi gue sokap aja gitu Bang Panji gitu kan, orang Banten ya gitu. Gue nge-DM gitu. Yang suka main ular. Tapi dia emang sekarang punya ular. Wah, Panji Ularnya petualang. lucu banget, warna kuning. Dan si Bang Panji itu akhirnya mau nemenin gua dengan kayak pas gua nge-DM itu gua bilang Tami mau ke Baduy nih gitu, tapi nggak ada barengan, nggak ada teman gitu. Kira-kira Bang Panji mau bisa nemenin gak, atau teman Bang Panji ada yang bisa nemenin gak gitu. Lu berarti dari sini tuh benar-benar sendiri. Sendiri naik kereta. Naik kereta. Ke Rangkas Banten. Bitung. Oh, ke Rangkas Bitung. Berarti nyampe sana baru ketemu Bang Panji itu. Iya benar. Gue di Ditemenin. stasiun di Rangkas Bitungnya. Terus akhirnya gue ngeres di rumahnya dia, gue nginep di rumahnya dia. Terus akhirnya ya udah ditemenin ke Baduy. Gue nginep lagi di Baduy semalam. Dari rumahnya Bang Panji itu buat ke Baduy itu lumayan jauh atau? Jauh, naik motor. Soalnya rumah Bang Panji itu benar-benar nggak terlalu jauh dari stasiun Rangkas. Jadi kalau dari stasiun Rangkas buat kita ke Baduynya itu mungkin sekitar 2-3 jam kali ya. Naik motor doang? motor. Lu di motor berarti 3 jam untuk Baduy doang? Iya, ke Baduy aja itu. Di sana lu ya jatuhnya explore kalau kayak gitu ya? Iya, Explore. Explore suku Baduy. Lu berdua doang sama Bang Panji itu? Nggak berdua, rame-rame sama temennya Bang Panji. Tapi gue nginep di Baduynya itu cuma berdua sama temennya Bang Panji. Bang Panjinya pulang. Jadi mereka cuma tektok istilahnya. Jadi Baduy itu ada 2 cuy, Baduy luar sama Baduy dalam. Nah lu yang Baduy? Gue sampai ke Dalam. Baduy dalam. Jadi gue nginep dulu nih. Mereka gue naik bareng-bareng tuh sama temen-temennya Bang Panji, rame sekitar 10 mungkin ya, 10-an lah, itu aja 10-an. Kita cuma sampai Baduy luarnya aja. Pas sore-sorenya mereka turun. Nah gue berdua doang sama temennya Bang Panji itu nginep dulu. Paginya gue trekking ke Baduy dalam. Karena gue kan, maksud gue tuh kayak nanggung loh kalau misalkan gue nggak tahu Baduy dalam tuh kayak gimana istilahnya kayak gitu. Jadi ya udah. Tapi punya pikiran was-was apa gimana nggak? Ini mah jujur aja terus terang aja. Was-was sih enggak, cuman gue bener-bener kayak first time banget gue ngerasain Kayak gitu. kehidupan Yang bener-bener. bener-bener kagak ada HP cuy, malam-malam kagak ada lampu. Serius apa? Serius, pakai lilin. Dan malam-malamnya tuh gue speechless banget karena mereka tuh cuman ngandelin alat musik mereka gitu, kayak semacam angklung gitu sama apa gue nggak tahu. Di tengah-tengah lapangan gitu mereka nyanyi-nyanyi, mereka have fun gitu tanpa Bareng-bareng gitu kan? gadget, tanpa listrik, tapi mereka tuh bener-bener have fun banget gitu, kayak Nah, gak ada kegelisahan. Sedangkan kita yang di sini sumpah sih yang fasilitas udah kayak ngerasa Bener, tercukupi aja masih banyak bener. yang gelisah. Nah bagusnya lu pelariannya ke situ Tam. iya. Pokoknya setiap gue nge-explore itu gue selalu Ngerasa nemuin- bersyukur. bener gue selalu nemuin pelajaran lagi buat kehidupan gue juga gitu, pengalaman lagi. Emang kadang gitu sih, manusia emang harus lebih sering ngelihat yang di bawahnya ketimbang yang di atas. Kalau lu ngeliat yang di atas mah lu pasti ngerasanya kurang mulu. Pengen nih kayak dia, kepengen kayak dia. Iya. Cuman kondisi lu saat lu ngeliat suku Baduy itu, ya mohon maaf, yang keterbatasan gitu kan. Nah mungkin lu ngerasa kayak gue bahagia banget nih hitungannya. Iya, gue Di- benar-benar gak mikirin gadget dan gue ikut nyanyi sama mereka, nari-nari sama mereka gitu. Nah kalau tidur itu Di cuman Karpet. rumahnya rumah kayu, makanya pakai lilin gitu. Iya, nggak pakai kasur, Nggak, nggak yang- pakai karpet doang. bener-bener nggak ada cahaya sama sekali. Nggak gitu. ada, masak pun kita pakai tungku. Nah cuman bedanya nih, ini bedanya Baduy dalam dengan Baduy luar tuh apa yang membedakan itu? Kalau Baduy luar itu mereka udah ada yang namanya, maksudnya lebih agak maju dikit. Mereka pakaiannya juga Oh, gitu. udah lebih ke arah
Modernan Iya dikit. modern tapi masih belum pegang HP sih, maksudnya Tetep ya? masih tetap mereka juga belum ada listrik, masih tetap kayak gitu, cuman lebih agak modern sedikit lah istilahnya, dari baju pakaian. dari mulai pakaian, terus dari mulai makanannya juga gitu istilahnya, ngerti gak, kayak udah ada minyak semuanya gitu kan, kayak cemilan gitu yang udah Baduy, ada. yang Baduy di dalam itu belum ada minyak. Baduy dalam udah ada sih, cuman dia harus ke Baduy luar dulu buat belanja misal kayak gitu. Terus jadi kayak di sana tuh bener-bener lebih ke apa ya, suku-suku apa sih kalau misalkan tetua gitu, maksudnya udah Sesepuh. pada ya sesepuh. Nah itu tuh adanya di Baduy dalam, karena di sana tuh gue nemuin mereka yang udah lanjut usia gitu, bener-bener suku banget gitu loh istilahnya. Mereka tuh nggak tahu orang luar gitu. Mereka ngeliat lu aneh nggak? Mereka ngeliat gue aja aneh banget, pasti aneh. Gue pakai HP aja aneh, dan gue nggak ngerti bahasa Sunda ya, maaf nih, makanya beruntungnya gue dapet temennya si Bang Panji bisa bahasa Sunda, jadi dia yang translatein ke gue. Gue tuh mikirnya mereka loh, orang-orang Baduy itu, anak-anak itu, mereka tuh nggak kena sama yang namanya bahan-bahan kimia, Bob, ngerti gak? Kayak kita tuh udah bermacam-macam lah, sabun istilahnya, shampoo gitu. Mereka mah nggak ada lah. Baju pun itu aja yang di Baduy dalam ya. Itu kan yang foto itu gue yang di Baduy dalam, yang anak-anak itu pakai bajunya hitam putih. Iya. Ya itu Baduy dalam. Oh yang mereka yang hitam, yang bajunya putih. Hitam ya, putih hitam itu hitam. Baduy dalam. Baduy luar itu hitam semuanya atau biru hitam lah. Oh jadi bisa dibedain dari pakaian. Nah, tapi istilahnya mereka tuh benar-benar nggak kena bahan kimia kayak kita lah. Kayak remaja gitu kan, kita udah kena bahan kimia banyak banget gitu istilahnya. Kita juga makan yang aneh-aneh. Kalau mereka mah mereka bikin gula gitu, sampai gue dikasih suguhannya gula-gula merah gitu, gula aren. Ngebuat sendiri itu. Iya buat sendiri, gue dikasih suguhan kayak gitu. Terus iniin natural bawang banget, ibaratnya gitu. bener-bener kayak natural banget ya. Iya natural banget. Ngambil air juga mesti harus ke sungai dulu. Lu di sana berapa hari Tam? Cuman sehari doang, 2 hari 1 malam itu. Lu kayak ngejar waktu banget berarti harus ya. Jadi kalau di Baduy dalamnya gue nggak nginep. Di Baduy luarnya? Baduy luar aja kan malamnya. Jadi Baduy dalam tuh gue trekking pagi, langsung pulang siang-siangnya turunlah ke Baduy luar. Dari Baduy luar gue pamitan sama ibu yang gue tinggalin itu, yang di rumahnya, yang udah mau gue tinggalin, maksudnya udah mau ngasih gue nginep istilahnya gitu kan, udah bersedia gue nginep di tempat rumahnya, di rumahnya tempat dia, tempat istirahat lah istilahnya gitu. Sore-sorenya gue izin pamit gitu. Kayak gue sedih banget sih di situ, kayak pamitan gimana ya, gue momen di situ tuh gue mandi kayak udah dianggap keluarga banget lah gitu. Gue mandi harus ke sungai, dan kita main sama anak-anak yang Baduy luar tuh ya, yang ke Baduy luar itu gue main air gitu sama mereka, main bola gitu di sungai, sampai nyuci di sungai gitu kan, kayak wow, gue ngerasa kayak nuansa desa bener-bener kayak iya bener-bener yang alami banget gitu, yang nggak kayak kita gitu dah pokoknya. Kita semua udah ada sih, yang apa sih yang nggak ada di kita? Ada yang kurang sih di kita mah. Iya. Rasa bersyukurnya orang-orang kita sih sebenarnya. Iya, yang kurang mah. Sebenarnya setiap perjalanan menurut gue ya beda-beda pengalaman. Beda-beda pengalaman. Bahkan setiap mungkin ya, ibaratnya kayak gue nih naik gede udah beberapa kali, kejadiannya beda-beda ya kan? Iya. Peristiwa yang kita alami beda-beda. Nggak ada kata bosan gitu. Nggak ada kata bosan, dan walaupun tempat yang kita tuju sama, nggak ada kata bosan. tapi kejadian yang bakal kita alamin itu bakal beda. Istilahnya gitu sih. Beda-beda pasti. Pengalaman gue ke Lampung, ke Baduy, semuanya punya cerita tersendiri gitu kan. Ya pokoknya gue bersyukur banget gue bisa traveling, gue bisa naik gunung. Nah mungkin banyak yang pada nanya juga nih, lu kok bisa ya free gitu Tam, kayak waktu maksudnya buat traveling kayak gitu kan ya cukup, ya harus ada waktu juga kan. Nah lu emang nggak kerja apa gimana pas waktu itu? Dulu gue kerja cuti. Yang bener loh. Iya, dulu gue kerja. Pas yang tahun 2018 ya. Pas gue mutusin buat naik gunung itu gue kerja. Cuman abis itu gue cuti sehari 2 hari. Gue ke Semarang cuti 2 hari gitu, 3 hari gitu misalkan. Lu kerja di ini ya? Di Jakarta dulu. Yang di minimarket itu?
Itu setelahnya. Kasir sih ya? Iya, kasir. Jadi kalau di sekolah mah ada ya surat izin dokter gitu kan buat ngebuktiin. Lalu juga pernah ngerasain kayak gitu ya? Iya, gue pernah. Cuma buat liburan doang. Iya, cuma buat. Gue pernah kangen banget sama Gede. Gue kangen banget sama Surken. Ke berapa kalinya tuh? 4 deh kalau nggak salah, ke 4 kali. Terus? Keempat kalinya gue ke Gede dan gue susah libur. Jadi gue pakai Itu. surat sakit aja gitu. Lo harus bohong dulu kan? Iya. Ibarat kata bohong. Kalian jangan tiru ya. Jangan. Parah itu. Parah lu. Hampir 1 jam guys, gila. Sampai di belakang kamera, oh my god. Lu gak ngeliat mereka Bob tuh 1 jam. muka-mukanya. Nggak kerasa 1 jam. Iya. Tapi mungkin dia pada kayak rasain tuh. Jadi mungkin segitu aja. Cerita-ceritanya sebenarnya nggak selengkap ini, banyak banget cerita karena yang perlu diceritain buat di sharing istilahnya gitu kan. Cuman yang dikarenakan waktu juga. Lu mau pergi juga ya? Iya, gue juga Emang sibuk banget nih, sibuk banget. So sibuk kan sih. Oh iya pak, sibuk banget. Next time lagi lah. Iya. Yaudah mungkin gitu aja. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Ada hal positif dan negatifnya juga, tapi kalau ada yang negatifnya jangan diambil lah. Ambil positifnya aja. Dan cintailah alam Indonesia. Indonesia tuh kaya banget guys. Dan by the way, gue bakal niatnya sih tahun depan ya 2021 gue udah fokusin banget gue mau ke Rinjani dan gue bakal ngajak si Curut ini sih. Mau nggak lu? Tas lu dong. Gue mau ke Merbabu aja ngebungkit parah banget. Dia mau Kan gue kerja dulu. Pokoknya gue nih mau kerja ngumpulin duit yang banyak, habis itu cus Rinjani. Lu juga ngumpulin duit. Nanti kita bikin video lagi. Oke, jadi kalian harus tunggu. Jangan lupa subscribe dulu biar bisa ngeliat video bareng gue lagi nanti tahun depan. Ya udah mungkin gitu aja. Terima kasih. Bye. See you.